Halo Puzzle Lovers, kembali lagi di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Overheating yang dibuat oleh Kristunet. I hope I'm saying your name correctly there. Tapi ya, ini adalah sebuah deconstruction Sudoku ya, yang menggabungkannya dengan termometer. Jadi sangat menarik sih di sini. Biasanya kalau di termometer biasa tuh maksimal adalah 9 petak ya, karena maksimal hanya bisa menggunakan 9 angka gitu yang berbeda. Tapi kalau di sini karena deconstruction jadi ada termometer yang panjang-panjang gitu ya. Yang di tengah-tengah sini menarik sih termometer. Oke, tapi deconstruction Sudoku ini adalah peraturan yang dibuat oleh J. Dyer dan sangat menarik sih. Jadi kalau biasanya itu di Sudoku biasa kan ada Sudoku kotak 3x3-nya kan ya. Tapi kalau di sini tuh kita harus nempatin gitu di mana posisi kotak 3x3-nya harus tentuin gitu. Jadi sangat menarik peraturannya dan menurut saya sangat inovatif banget. Waktu pertama kali keluar itu juga saya terkagum-kagum juga dengan varian ini. Oke, oh ya, tapi deconstruction Sudoku itu juga ada sebuah ini ya, ada sebuah rahasia gitu, ada sebuah trik tersembunyi yang ada di deconstruction Sudoku ini. Jadi kalau kalian tidak bisa menemukan trik itu, nanti saya akan jelaskan di awal video trik apa sih yang tersembunyi dari deconstruction ini. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah tempatkan 9 kotak 3x3 yang tidak tumpang tindih pada grid. Isi masing-masing kotak 3x3 dengan angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Angka tidak boleh berulang pada baris atau kolom. Petak di luar kotak 3x3 tidak berisi angka atau petak kosong. Kemudian mengabaikan petak kosong, angka di sepanjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Oke, jadi tugas kita adalah menempatkan 9 kotak 3x3 pada grid ini yang tidak tumpang tindih gitu. Ini saya random aja gitu, misalkan seperti ini. Ya, seperti itulah pokoknya ada 9 kotak 3x3. Kemudian mengabaikan petak kosong gitu ya. Misalkan seluruh petak ini merupakan petak kosong gitu ya. Jadi di termometer ini nantinya akan naik gitu dari lingkaran hingga ujung, tapi dia mengabaikan petak kosong. Itu contoh lainnya mungkin kalau di sini merupakan petak kosong ya. Berarti di termometer ini dia akan naik dari lingkaran sini, naik ke sini angkanya, dan naik ke sini gitu. Dari lingkaran hingga ujung harus naik angkanya. Gitu. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi trik yang tersembunyi dari deconstruction Sudoku ini adalah seluruh petak ini 9 petak ini berarti ya. Ini, dan ini. Itu merupakan selalu bakal digunakan oleh kotak 3x3. Dan kotak 3x3-nya merupakan kotak 3x3 yang berbeda gitu. Karena kan kalau misalkan petak ini, nggak mungkin dong sama kayak petak ini di dalam kotak 3x3 yang sama. Karena pasti tidak akan mencapai petak ini gitu. Jadi bakal ada 9 kotak 3x3 yang berbeda yang mencakup masing-masing dari petak-petak ini. Gimana sih saya mengetahui trik tersebut? Jadi ini saya jelaskan untuk satu petak saja ya, sama logikanya untuk yang lainnya. Oke, jadi misalkan petak ini ya, bagaimana sih saya tahu bahwa petak ini akan selalu digunakan? Oke, jadi kita tuh harus ngebayangin bahwa penempatan seluruh kotak 3x3-nya seminimal mungkin sehingga akan menyisakan banyak ruang gitu. Seperti misalkan di 6 baris yang terakhir ini, ada berapa sih maksimal kotak 3x3 yang bisa kita gunakan? Karena dia hanya ada 6 baris saja ya, terdiri dari 6 baris, dan gini. Setiap kotak 3x3 akan menggunakan 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Dan di 6 baris terakhir ini, karena ini juga Sudokunya 11x11, jadi kita hanya bisa menempatkan maksimal 6 kotak 3x3 gitu ya. Kalau kita tarik sepojok mungkin gitu kotak 3x3-nya sehingga menyisakan ruang di pojok kiri atas gitu. Kita hanya bisa menggunakan maksimal 6 kotak 3x3 gitu. Ini kuning, ini biru. Tuh. Nggak, sorry. Ini biru, ini orange. Jadi kita hanya bisa maksimal menggunakan 6 kotak 3x3 seperti ini. Dan sama juga logikanya di berarti kita tersisa 3 kotak 3x3 lagi ya.
Kalau kita tarik sekanan mungkin sekarang ya, sekanan mungkin berarti di 6 kolom yang terakhir gitu ya. Karena 6 kolom yang terakhir ini maksimal di area sini hanya bisa terdapat 2 kotak 3x3 ya. Bagaimanapun kita menempatkannya, maksimal hanya bisa menempatkan 2 kotak 3x3 saja. Jadi kita tersisa di area sini seminimal-minimal mungkin harus ada 1 kotak 3x3 di area sini kan. Kalau petak yang di tengah sini tidak digunakan, maka kita tidak akan mungkin bisa menempatkan kotak 3x3 gitu. Bagaimanapun kita menempatkan kotak 3x3 di area sini, pasti akan selalu mengambil petak tengah sini gitu. Kenapa saya tahu bahwa seluruh petak ini akan selalu digunakan, dan logika yang sama ya untuk petak-petak yang lainnya. Misalkan di sini berarti kita pakai pojok kanan, pojok 6 baris terbawah, kita pakai 3 kolom yang pertama untuk menempatkan seminimal mungkin, dan 3 kolom terakhir untuk menempatkan seminimal mungkin gitu, dan akan mendapatkan logika yang sama. Oke, jadi sekarang saya akan menandakan seluruh petak ini dengan warna yang berbeda untuk menandakan bahwa dia berada dalam kotak 3x3 yang berbeda. Oke, mungkin kita gunakan warna seperti ini. Jangan kuning deh. Warna apa ya? Bingung saya nih. Kuning di sini mungkin ya. Kuning di sini. Ups, kuning di sini. Di sini di 3 petak ini warna apa ya? Hijau tua mungkin di sini ya, hijau tua. Kemudian kita pakai warna pink muda mungkin masih oke. Dan biru tua kali ya. Hijau, oke. Oke, ini masih oke lah ya. Wah, peletnya. Oke. Jadi sekarang kita tahu bahwa ini akan selalu berisi angka dan harus naik dari lingkaran hingga ujung. Jadi kita bisa pencil mark saja. Ini maksimal 4 berarti ya, maksimal 4. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, dan 5, 6, 7, 8. Ups. Oh, saya salah. Sepertinya ada 5 kandidat ya. Karena ini hanya 5 petak. Ini 2, 3, 4, 5, 6, dan ini maksimal 5. Yap. Nah, ini udah benar. Sekarang bisa markingnya. Oke. Saya nggak terlalu suka nih warna biru ini nih. Ganti kali ya warna coklat mungkin. Oke lah ya, coklat. Oke, ini menarik ya, kayak petak yang di tengah-tengah sini nih, terutama karena dia akan mengambil banyak banget termometer ya. Kayak misalkan kotak 3x3 bakal seperti ini. Maka semuanya bakal ada di termometer ya, dan kita tahu penempatannya seperti apa langsung. Menarik. Mungkin pengecualian kalau dia mengambil pojokan kali ya. Iya nih, ini seluruh pojokannya juga masih ada petak kosongnya, jadi masih ada degree of freedom kalau kita menempatkan kotak 3x3 seperti ini. Menarik. Gimana ya? Tapi kayak termometer yang panjang seperti ini gitu kali. Ini kali ya. Karena udah banyak banget angkanya, udah dapat 5 angka. Karena masih sama nggak sih logikanya di termometer walaupun ini di construction ya? Maksimal termometer yang bisa kita gunakan adalah 9 petak dong ya. Karena kan pasti angkanya selalu berbeda ya. Harus naik dari lingkaran hingga ujung termometernya. Jadi maksimal yang kita gunakan adalah angka 1 sampai 9, jadi 9 petak gitu. Dan kita sudah mendapatkan 5 petak di sini yang pasti bakal ada di termometer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ya, saya paham. Wow, keren. Kristonet, very nice puzzle. Oke, jadi kalau misalkan petak yang coklat ini ya, kan dia berada di kolom 3 ini ya. Berarti gimana pun kita menempatkan kotak 3x3-nya, dia pasti akan selalu mengambil 3 petak di salah satu petak ini dong. Gimana pun kita menggunakannya gitu ya, dia bakal mengambil 3 petak ini. Kalau misalkan seperti ini juga, dia bakal selalu mengambil 3 petak di kolom ini dan di termometer ini yang penting.
Berarti bakal ada dua coklat lagi, dua petak di sini yang akan diisi angka coklat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, tambah dua angka dari coklat, ya udah mencapai 7 ya. Dan sama juga logikanya untuk yang ungu. Di baris ini dia pasti bakal selalu mengambil tiga petak ya. Sama petak ini juga maksudnya. Berarti ada dua petak lagi yang diambil oleh petak ungu ini. Sehingga kita mendapatkan satu, dua, tiga, empat, lima, tambah dua dari coklat, 7, tambah dua dari ungu, 9. Berarti kita sudah tahu ya, setidaknya di mana angka apa aja yang bakal ada di termometer ini gitu. Kayak misalkan kalau misalkan hijau mengambil petak ini lagi, berarti bakal ada 10 petak dong ya. 10 angka gitu yang bakal diambil oleh termometer ini, dan itu nggak mungkin kan tadi. Sehingga hijau pun nggak mungkin mengambil dua petak ini. Sehingga hanya ada satu cara. Wow. Ya, karena kalau ambil termometer kan tadi bakal 10 petak ya. Berarti karena hijau tidak bisa mengambil dua petak ini, berarti hijau hanya bisa kita tempatkan seperti ini gitu. Oke, nice, nice, nice. Dan kuning juga nggak bakal mengambil petak ini ya. Jadi setidaknya karena dia nggak, kalau dia ngambil baris ini, kuning pasti akan extend ke sini kan ya, untuk membuat sebuah kotak gitu bentuknya. Karena nggak mungkin mengambil petak ini, jadi nggak mungkin mengambil baris ini. Jadi kuning harus mengambil tiga petak yang di bawah sini. Dan untuk orange juga sama, karena dia nggak bisa mengambil kolom ini, maka dia harus mengambil tiga petak ini. Oke, tapi kita nggak tahu ya, kuning masih mungkin ada beberapa opsi sih. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau seperti ini. Oke, bentar, bentar. Tapi kita berarti tahu nggak sih angkanya menjadi apa? Karena kuning, tadi kan kita berarti tahu ya, kalau misalkan termometer harus naik dari lingkaran hingga ujung. Berarti udah pasti kayak satu, kemudian yang coklat ini bakal yang dua tambah dua ketiga keempat, terus ini bakal ke lima, kemudian yang ungu bakal 6 ke 7 ke 8 dan 9 di sini nggak sih? Udah fix itu pasti. Oke, berarti di hijau ini juga cukup menarik nih, kayak dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Oke, satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, 8. Ya kita punya satu degree of freedom deh. Coba saya pencil mark biasa dulu deh, terus habis itu eliminasi. Ini berapa petak sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, 7 petak. Berarti tiga kandidat biasanya. Satu, dua, tiga, empat, tiga, empat, lima, empat, lima, enam, lima, enam, tujuh, enam, tujuh, delapan, dan tujuh, delapan, sembilan. Di sini tidak bisa 5, maka kalau ini minimal 6, ini bukan 6 lagi, ini bukan 7, ini bukan 5, dan ini bukan 4, dan ini bukan 3. Oke. Ya, masih ada dua opsi di sini. Hmm, hmm. Tapi di baris baris ini kita tahu kan ya, tadi yang ungu bakal selalu 678 kan ya. 678 di salah satu petak ini. Dan di baris ini karena kita punya tiga petak di sini, tiga hijau di sini, dan tiga ungu di sini, berarti ada seluruh angka dari 1 sampai 9 gitu ya. Berarti kita butuh angka salah satu dari angka 1, 2, 3 dan butuh angka 4. Jadi karena termometer ini naik dari sini ke sini, maka ini harus yang 1, 2, 3 dan ini harus yang keempat. Oke. Dan ini juga sama tadi ya, 2, 3, 4 di sini. 2, 3, 4 di kolom ini, maka kita punya 1, 2, 3, 4, 5 dan yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9. Ini harus naik dari sini ke sini dan dua petak ini harus ada angka 6. Maka ini harus 6. Hmm, mungkin kita bikin termometer ini kali ya.
Karena menarik juga sih kayak, iya, bentar-bentar. Karena ini sekarang minimal adalah angka 2 ya. 2, coba kita pencil mark saja. Hijau harus naik ke merah ke biru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak, maksimal 6. 3, 4, 5, 6, 7, karena ini tidak bisa 9 ya. Maka ini harus 4, 5, 6, 7, 8. Dan karena tadi logika yang sama lagi nggak sih? Hijau tuh bakal selalu mengambil 3 petak ini ya. Dan 3 petak itu merupakan yang paling kecil. Hmm, iya benar sih. Karena kita tidak akan bisa menempatkan angka satu di baris ini gitu ya. Karena sudah ada satu di sini. Berarti angka yang paling kecil di baris ini adalah seminimal-minimalnya angka 2. Dan di kolom ini pun juga sama. Nggak mungkin ada angka 9 gitu ya. Di termometer ini. Semaksimal-maksimalnya adalah angka 8. Dan berarti kita hanya bisa terdiri dari 7 angka saja ya. Dan logika yang sama lagi nggak sih? Berarti hijau bakal mengambil 3 petak ini. Biru juga bakal setidaknya mengambil 3 petak. Dan ada satu di sini, satu merah. Sehingga itu 7 petak dan 7 angka itu. Berarti hijau bakal mengambil angka 2, 3, 4. Kemudian merah bakal menjadi 5. Dan biru akan mengambil angka 6, 7, 8. Ini bukan 45, ini bukan 5, 6. Oke. Dan merah kalau tidak bisa mengambil 2 petak ini harus mengambil seluruh petak ini. Nice. Oke, udah dapat banyak progres ya di sini. Dan merah dan hijau sudah dapat banyak nih kita. Udah dapat 2 kotak 3 kali 3. Tapi bentar deh. Berarti sekarang termometer ini hanya bisa terdiri dari angka hijau dan biru dong. Nggak mungkin ada kuning. Ya misalkan kuning di sini berarti ada totalnya 8 angka dong yang bakal diambil oleh termometer ini. Kemungkinan kan tadi hanya bisa 7 petak saja. Maka sekarang karena kuning tidak bisa mengambil petak ini dan mengambil petak ini, kuning bakal selalu seperti ini. Wow, kita dapat semua pojokan ya. Sama juga logikanya untuk orange tidak bisa mengambil petak ini tadi dan tidak bisa mengambil petak ini atau bakal 8 petak di termometer ini. Maka orange harus seperti ini bentuknya. Oke. Hmm, berarti di kolom ini yang tersisa hanya angka 1, 2, 3, 4 saja nggak sih? Di sini sudah ada 6, 7, 8, 9, dan 5. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4. Di sini bukan 4, maka harus ada 4 di dua petak ini. Um, kalau sini 4 bakal lebih kecil dari petak ini, nggak mungkin di termometer. Maka ini menjadi 4, dan ini harus lebih kecil dari petak ini ya. Maka ini bukan 1 lagi, ini menjadi 1, 2. 1 di kolom ini harus di sini, maka ini bukan 1. Tapi ini harus lebih kecil dari, ini harus lebih besar dari ini ya. Menjadi 1. Oke, 4, 5. Ini minimal 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Di baris ini sekarang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, maka yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9. Ini bukan 6 ya, ini bukan 6 dan ini harus lebih kecil. Maka 6 ada di dua petak ini. Oh, 6 di baris ini bisa kita tempatkan ya sekarang. Dan di box ini yang tersisa adalah satu angka rendah dari angka 1, 2, 3 dan dua angka tinggi dari angka 7, 8, 9. Maka akan selalu seperti ini. Angka rendahnya harus yang di paling kecil termometernya, kemudian angka tingginya harus di sini. Oke, oke. Apalagi nih yang kita bisa tahu? Kayak, di box ini sudah ada seluruh angka dari 1, 2, 3, 4, 9. Dan tersisa adalah 5, 6, 7, 8. Di box ini butuh 2, 3, 4, 5. Dan 4 di sini. Apalagi nih?
Udah mulai agak stuck nih sepertinya. Ini ada triple, ada quadruple di sini 5678. Uh, Menarik gak sih itu? Oh, wow. Berarti ini hanya bisa 1 atau 9 gak sih? Ada 2345 quadruples di sini. Makanya ini bukan 2345 lagi, dan ada 5678 di sini, makanya ini bukan 5678. Makanya bisa angka 1 atau 9. Oke. Berarti 2 di box ini hanya bisa di 2 petak ini ya. Maka ini bukan 2 lagi, ini menjadi 3, dan ini menjadi 2, ini menjadi 3. Oke. Termometer ini merupakan petak kosong ya. Nggak mungkin ada di tengah-tengah angka 21. Berarti ungu nggak mungkin mengambil petak ini, kolom ini, maka harus seenggaknya ngambil kolom ini. Paling nggak logika-logika kayak gitu nih bisa kita gunakan. 8 harus di 2 petak ini, maka nggak mungkin di sini. Berarti 8 ada di 2 petak ini, dan ini bukan 8 lagi. Oh, 789 triple di sini ya, maka ini bukan 789, menjadi 56 pair, ini menjadi 78 pair. 78 pair di sini membuat ini menjadi 6. Oke, nice. 656. 6 turun ke bawah termometernya. Selesai. Ini nggak mungkin ada angka di sini. Oke, 1 membuat ini menjadi 9. 9, ini menjadi 8 dan 7. Ini menjadi 78. Apalagi nih ya. Coklat nggak mungkin mengambil kolom ini, maka harus ngambil kolom ini. Oke. Kemudian 9, 23 melihat ke bawah. Ini bukan 23 lagi, menjadi 54. Menjadi 54. Ini bukan 54 lagi. 7 melihat ke bawah. 9, 8, 7. Ini bukan 7 lagi. 8, 7. Oke, udah banyak banget ya angkanya. 3 melihat ke samping. 3, 2, 2, 1. Wow. Pojokan grid sudah selesai ya. Menarik, menarik. Oke. Jadi ini bukan angka lagi. Sorry. Kayaknya salah deh ini saya logika coklat dan ungu di sini. Bentar. Iya, karena ungu bisa seperti ini bentuknya. Oke, saya salah di situ. Uh, Oke. Terus sekarang kita butuh 5 petak lagi ya. Ini bukan angka 5 kotak 3 5 kotak 3 kali 3 lagi maksud saya. Ini bukan angka juga, nggak mungkin ada di tengah-tengah sini angkanya. Makanya sudah pasti tidak akan dipakai oleh kotak 3 kali 3. Ini juga tidak bisa. Ini bukan angka 78. Di tengah-tengah angka 69 hanya bisa angka 78, nggak mungkin. Makanya ini tidak bisa digunakan, ini tidak bisa digunakan. Ini juga nggak mungkin. Ini masih mungkin angka 7 ya. Terus gimana ini? Penempatan angkanya yang gimana? Ini nggak mungkin digunakan. Ini nggak mungkin digunakan oleh kotak 3 kali 3. Coba kita bikin bordernya dulu. Oke, kita bikin border di sini, bikin border di sini. Oke, kayak kolom ini kalau digunakan ya, yang angka yang tersisa adalah 5, 7, 9 yang mungkin. Ya, masih mungkin aja nggak sih? 5, 7, 9. Bahkan masih bisa ngambil petak ini ya. 5, nggak juga sih. Iya, bisa aja 5, 7, 8, 9. Wow, sulit. Oh, oke. Atau mungkin petak kotak 3 kali 3 ini ya. Karena angka ini hanya bisa angka 1 atau 2 nggak sih?
antara dia bakal mengambil seluruh angkanya termometer, maka kita tahu bahwa ini bakal selalu menjadi angka 1 ya, karena harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Atau dia mengambil satu petak kosong ya. Jadi ini masih mungkin angkanya 2 gitu. 2 di sini dan 1 di sini gitu. 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Meningkatnya. Jadi ini 1 atau 2, maksimalnya 2. Oke. Jadi kalau petak ini 2, ini bakal jadi 1. Atau ada logika-logika kayak di baris ini mungkin 2, 3. Masalah 2, 3, 4 tuh udah terambil di baris ini ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan hijau mengambil baris ini gitu. 6, 7, 8 pun sudah diambil di kolom ini. Oke. 1, 4, 3. 2, 5, 9. Oh. Paham saya. Wow. Bentar. Iya, bakal selalu mengambil 2 petak minimal. Hijau. Wow. Wah, puzzle ini benar-benar menakjubkan banget sih. Jadi, kan kita tahu tadi ya, antara uh, petak pink ini bakal selalu mengambil 8 angka, 8 petak, atau dia bakal mengambil seluruh petak ya, 9 petak. Dan kita tahu tadi di awal bahwa maksimal termometer hanya bisa mengambil 9 angka saja, ya, terdiri dari 9 angka saja maksimal. Mungkin nggak sih, misalkan ungu ya, mengambil di termometer ini gitu. Kalau dia mengambil termometer ini, pasti dia bakal selalu mengambil setidaknya 1 petak lagi di termometer ini. Karena nggak mungkin dong kalau kita membuat kotak 3x3 yang tidak mengambil salah satu petak ini gitu kan. Nggak mungkin. Berarti dia setidaknya bakal mengambil 2 petak gitu. Dan tadi ini bakal diambil oleh 8 petak, dan nggak mungkin dong kalau misalkan dua-duanya ini diambil lagi oleh ungu gitu misalnya. Karena sudah melebihi angka 9. Jadi, kita tahu bahwa ungu tidak akan mengambil termometer ini ya. Maka hanya ada satu cara, yaitu seperti ini sekarang bentuk. Bentar. Ya, karena tidak bisa mengambil 3 petak ini, ungunya berarti ya karena nggak bisa mengambil petak ini juga, maka harus seperti ini bentuknya. Nice. Sekarang coklat karena tidak bisa mengambil termometer ini, hanya ada satu cara lagi, yaitu seperti ini bentuknya. Biru tidak bisa mengambil termometer ini, hanya ada satu cara lagi seperti ini bentuknya. Wow. Lucu banget puzzle-nya, keren banget sih ini. Ini hijau, hijau masih bisa seperti ini sekarang tapi ya. Hijau antara seperti ini atau seperti ini bentuknya. Berarti akan selalu mengambil seluruh petak ini. Oke. Dan sekarang kita tahu bagaimana angka 2, 3, 4 bekerja ya di coklat ini. Harus naik dari sini ke sini. 6, 7, 8 juga harus naik dari sini ke sini. 6, 7, 8 harus naik dari sini ke sini. Nice. Ini adalah border. Ini border juga. Ini adalah border. Dan berarti kita tinggal mendapatkan kotak ini dan kotak ini untuk mendapatkan seluruh kotaknya. Ini tidak akan bisa digunakan lagi. Oke, mungkin sudoku kali ya sedikit. Baris ini yang angka yang mungkin hanya bisa 259. Yap, 259 dan harus naik dari lingkaran hingga ujung. Ini menjadi 2, ini menjadi 5, ini menjadi 9, dan di baris ini butuh 1, 3, 4. Tengah-tengah angka 25 hanya bisa angka 3 atau 4. Dan kolom ini kita butuh, ini bukan 3, 4 lagi. Kolom ini kita butuh 5, 7, 9 yang harus naik seperti ini. Oh, ini menjadi 8 kayak tadi yang saya contohin ya.
Ini menjadi 1 dan 6, ada 6 di sini. Oke, kita butuh 2, 3, 5, enggak, 3, 4, enggak, sorry, 4, apa sih ini? 4, 5, 7, 4, 5, 9, oke, 4, 5, 9, 4, 5, 9, termometernya agak aneh di sini ya, bentuknya. Tapi ini tidak bisa 9, ini, atau 4, oke. Ya, ini menjadi 5, berarti dan ini harus naik ke sini, maka ini menjadi 4, 9. 1, 2, 3, ini bakal selalu lebih kecil angkanya, ini bukan 3, ini bukan 1 atau 2, menjadi 3, 1, 2 per, menarik. Oke, di baris ini kita butuh angka 176, tapi petak ini harus lebih kecil dari petak ini ya, sehingga ini bukan 7 lagi, dan ini bukan 1. Tapi ini juga tidak bisa 6 lagi, maka ini menjadi 7, dan harus naik ke 8 atau 9. Tapi bukan 9, oke. Ini menjadi 8, dan kalau mengambil petak ini dia bakal, oh bentar deh, sekarang ini udah bukan 78 lagi ya. Wow, termometer keren sih di sini. Karena ini tidak bisa 78 lagi sekarang, maka ini tidak bisa digunakan. Dan kita tahu bagaimana hijau bekerja. Nice. Sama ya. Masih sama boxnya di tengah-tengah sini pas. Termometer ini harus naik, dan yang kayak mungkin adalah 1 atau 6. Di baris ini kita butuh 9 dan 4. Belum bisa. Oke. Tapi 2, 3, 4 di sini sekarang kita tahu bagaimana dia bekerja. Feeling saya ini bakal di tengah lagi sih. Feeling saya bakal di tengah lagi, cuman kita harus membuktikan itu di mana. Oke, ada border sini. 3 dan ini bukan 3 lagi sekarang ya. Karena ada 3 di sini, ini menjadi 4. Ini bukan 4 lagi. 1 melihat ke atas, 3, 1, 4, 9. Ini nggak bisa kita selesaikan. Oke. Oke. Berarti gimana nih dia bekerjanya? Karena pink bakal selalu mengambil baris ini nggak sih? Karena kan kotaknya 3 kali 3 ya. Berarti akan selalu mengambil baris ini. Dan pink juga bakal selalu mengambil kolom ini. Di kolom ini yang tersisa adalah angka 1, 2, dan 5. Dan 5 nggak mungkin di sini. Ini nggak mungkin 1, 2. Kalau petak ini diambil oleh pink, berarti harus 5. Gimana caranya? 1, 2, 5 di sini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Masih kemungkinan besar bakal seperti itu sih. Oh. Atau mungkin ada beberapa petak yang nggak mungkin karena angka pertama atau angka terakhirnya nggak mungkin 9 mungkin. Kayak ini ada agak sedikit tricky nih endingnya. Kayak apa salahnya kalau dia mengambil seluruh petak ini? Kayaknya nggak ada masalah. Ini bakal naik dari lingkaran hingga ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak mungkin di sini sih. Gimana ya berarti mikirnya? Saya jujur nggak mau checking satu-satu sih, cuman saya agak sedikit stuck nih untuk mendapatkan deduksinya. 1, 2, di baris ini kita butuh angka 4 dan 6. 1, 2, 4, dan 6. Kalau dia mengambil petak ini, dia nggak mungkin 4, maka harus 6. Itu masih mungkin banget ya sih. 4 di sini. 4,
2. Kalau dia mengambil petak di baris ini, bingung saya. Gimana ya caranya? 37. 37. 3 dan 7. Kalau dia mengambil baris ini, mungkin adalah 1, 2, 5. Terlalu banyak gak sih jaraknya? Oke, dia nggak mungkin ngambil petak ini. Saya bisa ngelihat itu. Karena kalau dia mengambil seluruh petak ini, ngambil baris ini berarti ya. Berarti akan selalu mengambil petak ini. Berarti yang mungkin kan kandidatnya adalah 1, 2, 5 di sini ya. Tapi kita tahu ordernya seperti apa gitu ya. Karena dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. 1, 2, 5. Dan nggak mungkin karena 2 harus ada di sini. Jadi setidaknya kita bisa nge-remove baris ini. Oke, berarti setengahnya dia harus ngambil petak ini ya. Ambil baris ini. Oke, sehingga ini adalah 1 dan 2. Sorry. Iya, karena di kolom ini hanya bisa terdiri dari angka 1, 2, 5 ya. 1, 2, 5. Dan bakal selalu ada di termometernya. Berarti ini merupakan yang angka tengah-tengahnya, yaitu angka 2, dan ini adalah angka yang 1. Dan kita butuh 5 antara di sini atau di sini. Dan kalau dia nggak ngambil kolom ini, iya nggak mungkin sih. Hmm, hmm. Karena kan, masalahnya kalau dia nggak ngambil petak ini deh, misalnya. Berarti, oke, paham, 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 paham. Kalau dia nggak ngambil kolom ini, nggak juga sih. Bingung saya. Ini menjadi 4. Oh, bentar, bentar. 5 di sini. Iya, kalau dia nggak ngambil kolom ini tuh kayaknya ada masalah deh. Karena kita tahu kan ya kalau tadi bakal mengambil 8, minimal 8 petak ya. Minimal 8 petak. Jadi kalau nggak ngambil kolom ini, dia bakal selalu mengambil seluruh petak ini ya. Dan karena 5-nya berada di salah satu petak ini, dia nggak mungkin di sini. Kalau dia di sini, kita nggak mungkin menempatkan angka 3 atau 4 di box ini. Maka ini menjadi 5 dan ini menjadi 3, 4. Dan itu nggak mungkin. Sulit ya deduksinya dilihat ya. Cuman itu bener. Tapi mungkin ada cara lain yang lebih mudah. Coba deh, bentar ya. Saya masih penasaran soalnya. Karena, oke, saya paham. Setengahnya nggak mungkin ngambil kolom ini sih. Kalau ngambil kolom ini berarti kan seperti ini ya, setengahnya. Maka petak ini harus lebih kecil dari petak ini, dan di baris ini hanya bisa angka 3 dan 7. Dan ini nggak mungkin. Berarti nggak mungkin ngambil kolom ini. Oke lah, saya eliminasi pelan-pelan dulu, yang penting logis ya. Berarti saya akan selalu mengambil dua petak ini. Oke. Dan kita punya 1 degree of freedom tadi ya. Bisa meningkat 1 kandidatnya.
Karena bisa aja ngambil petak ini yang kosong, tapi bakal selalu mengambil minimal 8 petak. Makanya maksimal dalam 4 angkanya. Dan tidak bisa 4, makanya menjadi 3. Ini nggak mungkin 5, maka menjadi 4. Dan kalau 5 di sini berarti ini nggak mungkin diambil. Kalau 5 di sini masih mungkin. Oke. Di baris ini kita butuh angka 7 di salah satu petak ini. Di baris ini kita butuh angka 6 di salah satu petak ini. Oh, ada 4 di sini. Sekarang kita bisa menempatkan 9 dan 4. Salah nih, gimana nih? Oh no. Oh, 98. Iya, ini resolve nggak sih angka 89-nya? Oh no, saya salah pencil marking. Nggak, bukan 98 lagi. Iya, 59. Sorry. Eh, 59 seperti ini. Aduh, tadi salah nggak ya? Itu semoga bener lah ya ininya. Ntar saya cek deh di editing. Kalau misalkan salah, mungkin saya nggak upload video ini sih. Kita lihat nanti ya. Cuman 8 harus ada di kolom ini nggak sih? Dan kalau 8 di sini terlalu cepat nggak sih mengambil termometernya? Karena kalau ngambil petak ini, iya bakal terlalu cepat sih kalau saya lihat di sini. 8 kalau boxnya seperti ini, 2 petak ini nggak mungkin kita selesaikan. Kalau seperti ini, ya ini harus bisa aja lagi seperti ini. Oh my god, susah banget. 5, 6. Enggak, karena berarti semuanya harus berada di termometer ya, dan ini harus meningkat berarti ke 5, dan nggak mungkin. Oke, seenggaknya ini bukan 8, dan sekarang kita tahu 8 harus di sini. Dan bakal selalu mengambil 2 petak ini. Dan kita butuh 5 dan 9. Udah ada 9 sini, oke. Ini menjadi 5. Oke, kotaknya akan seperti ini. Atau seperti ini. Kalau seperti ini, kita nggak bisa menempatkan angka 9 ya. Karena ini merupakan angka yang tertinggi. Oke, nggak harus seperti ini bentuknya. Dan akan berbentuk 6, 6, 7, 8, 9. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk overeating. Sorry ya gengs, tadi ada miss sedikit di sini, dan di akhir tadi saya sedikit kesulitan tadi ya untuk mendapatkan box ini. Cuman ini benar-benar konstruksi yang luar biasa banget sih. Ternyata sudokunya jadi pas gitu ya, penempatannya di pojok-pojok sini jadinya. Wow, keren. Logika di mana kita menghitung termometernya ada angkanya berapa, itu luar biasa banget. Puzzle yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.